Ush, pakeman Palembang sekarang ini. Jalan menuju dari Palembang ke Musirawas cuma 4 jam. Wow, dulu 9 jam. Lebih ke sejam dari 8 jam kuy. Cup. Jangan nangis ya. Ya Allah, rewelnya. Nah, ibu nih dah nonton drama Korea kage. Sudah jangan rewel. Sudah jangan rewel sayang ya Allah. Mana pula ini bapak nih. Iya, kita cari bapak ya. Kita cari bapak ya. Mana bapak Aduh, rewelnya. Kopi dulu. Pak. Astagfirullahaladzim. Apa, Mak? Lah, dipanggil dak nyaut. Inna budak nih sakit. Rewel terus dari kemarin. Ay, biasa bu, budak mak ini mendak nangis makan gaweannya mak itulah. Lain kalau mendak warung. Bapak ini memang dak dulinian, buatnya galak, ngurusinya sungkan. Bangkelan lah itu, bukan cai itu bu. Nah, sudahlah kita bawa biar pasien tuh. Bawa? Iya. Kopi aku belum habis ini. Hai gancang. Izin dok, jadi cak mana hasil pemeriksaan kami? Ini untuk hasil pemeriksaannya bisa lihat di sini ya. Lihatlah sayang. Coba cak mana hasil kita? Mau tanya nih, sebelumnya kalian pernah berhubungan belum? Belum lah dok, belum pernah kami sebelumnya. Belum lah dok, aku bebas nyepet dia jalan, bapak nyelin. Apalagi aku anaknya. Nggak berani aku dok. Bagus kalau begitu, tunggu halal dulu ya. Selain dilarang oleh agama, melakukan tindakan seksual di luar nikah juga dapat mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS itu dapat ditularkan melalui cairan tubuh penderita, seperti ASI pada ibu, dan juga darah, dan juga cairan kelamin. Hah? ASI dok? Iya, seorang ibu berisiko menularkan HIV kepada anaknya saat masa mengandung, persalinan, maupun menyusui. Bahaya nih kalau cak itu. Benar, HIV ditularkan melalui aktivitas seksual dengan pasangan, juga bisa melalui penggunaan jarum suntik bersamaan dan transfusi darah. Jadi, cak mana cara nyegahnya dok? Yang pertama, kita harus menghindari melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, lakukan seks yang aman, juga hindari penggunaan segala jenis obat-obatan terlarang, terutama yang melalui jarum suntik ya. Karena HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan namun dapat ditangani menggunakan obat antiretroviral agar virus tidak berkembang semakin banyak. Nah denger yang, jangan ganti-ganti pasangan. Awas baik kamu selingkuh. Setia aku nih yang, mau tak pula aku tak bersyukur dapet cewek cantik kamu. Kamu di pasar nih ya. Ayo cepet dikit, Bu. Iya, Mak. Pak, KTP Bu. Apa? Nah, sekarang itu ada namanya program Sumsel Berkat, berobat pakai KTP. Jadi kalau kita berobat pakai KTP gratis. Oh, yuk mana KTP yuk? Oh, apa? KTP. Ya, kasih. Ya. Jadi cak mana dok kondisi anak kami? Ya, dari hasil pemeriksaan tadi ya, bila si anak ibu ini mengalami demam tinggi, tapi ibu jangan panik sama bapak, karena saya udah meresepkan obat untuk si kecil. Alhamdulillah. Kalau cak itu dok. Tapi bapak sama ibu juga harus memperhatikan nutrisi dan asupan gizi si kecil ya, karena untuk terjadi pencegahan terjadinya stunting. Stunting dok? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting dapat ditandai dengan pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, berat badan rendah, dan tinggi badan yang kurang apabila dibandingkan dengan anak seusianya, serta proporsi tubuh anak cenderung normal, namun tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Selain terganggunya perkembangan fisik anak, stunting juga dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak anak, serta memiliki dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis. Stunting dapat dicegah dengan memenuhi nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak melalui inisiasi menyusui dini atau IMD
serta pemberian ASI eksklusif pada bayi. Menerapkan pola asuh yang baik serta gaya hidup yang bersih dan sehat, memberikan imunisasi lengkap pada anak, dan melakukan pemeriksaan rutin ke posyandu. Untuk ibu hamil, diharapkan dapat rutin melakukan pemeriksaan kandungan, memenuhi asupan gizi yang baik bagi kandungan, serta mengkonsumsi tablet tambah darah. Sedangkan untuk remaja putri, dapat dilakukan pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan gizi, dan diharapkan dapat aktif mengkonsumsi tablet tambah darah, serta melakukan pemeriksaan anemia. Oh, jadi cak itu ya dok? Iya Pak, stunting merupakan isu yang menjadi prioritas nasional saat ini ya. Sumatera Selatan sendiri ikut aktif dalam program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Bahkan saat ini Sumatera Selatan sendiri itu berhasil menurunkan sebesar 6,2% angka penurunan stunting loh. Ay, ada dok, dokter tahu dari mana? Dari sini nih. Provinsi Sumatera Selatan berhasil menurunkan angka stunting hingga lebih dari 6% dari 24,8% menjadi 18,8%. Atas prestasinya, Gubernur Sumatera Selatan menerima Satya Lencana Pembangunan dan dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Stunting. Sumatera Selatan ini menurut laporan bisa menurunkan sampai 6%. Artinya tertinggi penurunan. Tertinggi. Perangkat yang kita gunakan, posyandu. Pertama kali, jadi aktivasi posyandu ini kita buat masif untuk mendiagnosa awal. Jadi deteksi dini stunting itu. Karena kita tidak bisa memprogramkan sebelum mendapat data konkret dulu. Nah, data awal 24,8%, setelah kita terapi, artinya calon pengantin, ibu hamil, atas anjuran BKKBN juga Pak Hasto yang begitu aktif komunikasi, sedikit demi sedikit turun, bahkan ada penurunan yang luar biasa yakni 6,2%. Wah, keren ya dok, Gubernur Sumatera Selatan. Iyo Pak, memang keren Nian Gubernur beserta dengan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan dan pihak terkait yang sudah berhasil menekan angka stunting sampai dengan saat ini. Ya, maka dari itu Pak Bu, kita juga harus mendukung program ini dengan selalu memenuhi asupan nutrisi si anak, serta memperhatikan kebersihan di rumah. Dan jangan lupa ya, rutin untuk dibawa ke posyandu. Mari cegah stunting agar tercipta masa depan anak yang lebih berkualitas. Cegah stunting, Itu penting.